Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Ya. Jadi saya menyikapi dari kemarin ya, jadi yang aktif itu hanya beberapa mahasiswa. Untuk sesi ini coba saya atur begini. Eh, Mbak Ulul ya, Mbak Ulul. Sebentar, ini yang kelompok ini siapa saja pesertanya, kelompok 3? Saya, Bu. Mbak Ulul, Saya, Vicky, sama Indah. Oh ya, Mbak Ulul, Vicky, Indah. Dinsa. Sama 4 Dinsa, orang. Ya. Oke. Ini sisanya berarti ada berapa orang, Mbak? Sisanya ada berapa orang, coba? Benar. Sekitar, kalau 4 orang, pesertanya sekitar 17 ya? 17 atau 22? Saya bagi Mbak Chandra Ayah Sofia, atau kalau enggak gini, ini kan 3 kelompok ya. 3 kelompok yang maju 1 kelompok. Berarti kelompok 1 dan 2 siap-siap. Kelompok 1 dan 2 siap-siap untuk menanggapi nanti apabila ada. Jadi nanti gini, kelompok 3 mempresentasikan, kemudian tugas kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membedah dan mengkaji. Jadi permasalahan itu dibedah, dikaji, diurai. Ya, ini nanti tugasnya kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti yang akan mengatur saya. Begitu. Oke, untuk menyingkat waktu, makanya kelompok 1 dan kelompok 2 harus siap ya, apa itu merapatkan timnya. Oke, Mbak Ulul, silahkan untuk langsung dimulai saja. Baik, Bu. Kami siapkan satu screen-nya. Silahkan, Dinsa. Baik, kami izin share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah kelihatan. Baik. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Dr. DRA Endang Saptiningsih MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Tumbuhan Pangan dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan tema permasalahan lahan sempit di Indonesia dan solusinya. Next. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Dinsa Brilian Yolandita, Vicky Nurul Izzah, Indah Sekar Kurniawati, dan saya sendiri Ulul Khairiyah. Next. Latar belakang permasalahan lahan di Indonesia yang kami ambil ada 3 poin. Yang pertama,
semakin bertambah tahun, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat. Adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya membutuhkan pemukiman dan juga sandang pangan. Akibatnya banyak sekali lahan pertanian yang diambil alih fungsinya untuk pemukiman dan industri. Tercatat oleh Badan Statistik Pusat pada September 2020 kenaikan jumlah penduduk dari statistik 2010 sebesar 270,20 juta jiwa. Sehingga didapat kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Next. Yang kedua adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Karena seperti yang poin pertama, penduduk semakin meningkat, maka pemukiman dan industri semakin digencarkan. Padahal penduduknya juga membutuhkan sektor pertanian dan juga sandang dan pangan. Diketahui hasil survei KSA pada tahun 2021, luas panen padi mencapai sekitar 10,41 juta hektar. Dari data tersebut mengalami penurunan sebanyak 245,47 ribu hektar, sekitar 2,3% dibanding tahun 2020. Nah, alih fungsi lahan pertanian ini oleh masyarakat semakin tahun semakin bertambah. Apalagi oleh oknum-oknum tertentu, mereka memberi insentif pada pemilik lahan agar mau memberikan lahannya untuk dijadikan sebagai industri. Next. Poin yang ketiga adalah lahan pertanian basah semakin tahun semakin mengalami kemerosotan kualitas akibat cemaran dari lingkungan, baik itu lingkungan oleh sampah rumah tangga maupun dari industri, serta mengalami degradasi tanah akibat dari pertanian konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vicky. Baik, selanjutnya di sini ada solusi yang ditawarkan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi latar belakang yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Boleh di next? Oke, jadi solusinya di sini adalah penggunaan lahan gambut sebagai lahan pertanian produktif. Boleh di next, Kak? Baik, yang pertama kita mari mengenal dulu apa itu lahan gambut dan bagaimana karakteristiknya. Untuk lahan gambut ini adalah lahan yang memiliki jenuh air yang tinggi dan terbentuk dari residu atau endapan dari sisa tumbuhan. Kemudian karena jenuh air tinggi dan terbentuk dari residu endapan sisa tumbuhan, tingkat keasamannya menjadi tinggi, miskin hara, serta dengan kejenuhan basa rendah.
Sehingga untuk menggunakan lahan gambut ini kita memerlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti tingkat kematangan, kadar air, berat jenis, subsiden, dan sifat kering tak balik. Boleh di next, Kak? Jadi untuk potensi lahan gambut di Indonesia ini masih sangat luas, terutama pada bagian Indonesia di bagian timur, di daerah Kalimantan, serta di daerah Pulau Papua dan Pulau Sumatera. Untuk potensi lahan gambut, baik dangkal atau tipis di Indonesia diperkirakan sekitar 5.241.473 hektar atau sekitar 35,17% dari luas total lahan gambut di Indonesia. Kemudian, untuk potensi lahan gambut tipis ini dapat dimanfaatkan untuk budidaya beberapa tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, tanaman hortikultura, buah-buah. Nah, seperti nanas, pisang, pepaya, melon, dan tanaman hortikultura sayuran seperti tomat, pare, mentimun, cabai, kangkung, dan bayam. Boleh di next, Kak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada jenis lahan gambut. Untuk lahan gambut tersebut yang ada di layar ini didasarkan pada kadar abu yang ada pada tanah tersebut, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama eutrofik, yang kedua mesotrofik, dan yang ketiga oligotrofik. Jadi semakin besar kadar abunya, maka tingkat kesuburannya semakin tinggi. Misalkan di sini ada eutrofik yang memiliki tingkat kesuburan tertinggi dengan kadar abu lebih dari 8%. Kemudian yang kedua ada mesotrofik yang memiliki tingkat kesuburan sedang, yaitu mempunyai kadar abu sekitar 2% hingga 8%. Kemudian yang ketiga di sini ada oligotrofik yang memiliki tingkat kesuburan paling rendah karena kadar abunya sekitar kurang dari. Untuk di Indonesia sendiri itu kebanyakan lahan gambutnya termasuk ke dalam oligotrofik, yaitu memiliki tingkat abu yang rendah. Boleh di next, Kak? Baik, selanjutnya di sini ada pengolahan lahan gambut sebagai lahan produktif pertanian. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Izin menjeda presentasi dahulu ya teman-teman dan Ibu Endang karena di daerah saya sedang azan. Mohon maaf sebelumnya. Ya Mbak, enggak apa-apa Mbak. Baik, izin melanjutkan presentasinya. Pada malam ini, pengolahan lahan gambut sebagai lahan pertanian produktif itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Nah, malam ini kelompok kami ingin membahas pengolahan dengan pupuk dan pengolahan dengan biochar. Bagaimana pengolahan lahan dengan pupuk? Pemupukan diperlukan karena secara inheren tanah gambut sangat miskin mineral dan hara yang diperlukan tanaman. Jenis pupuk yang diperlukan adalah pupuk lengkap, terutama yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan unsur mikro seperti cuprum, zinc, dan B. Pemupukan harus dilakukan secara bertahap dengan takaran rendah karena daya pegang atau sorption power hara dari tanah gambut ini rendah sehingga pupuk mudah tercuci. Kelebihan dan kekurangan metode pemupukan. Yang pertama, kelebihannya. Dari pemupukan ini dapat meningkatkan KTK pada tanah gambut.
Kemampuan tanah dalam menyerap dan menyediakan unsur hara bagi tanaman itu dapat dilihat dari nilai KTK-nya. Nah, perlakuan pemupukan pada tanah gambut itu diketahui dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai dari KTK tanahnya. Lalu yang nomor 2, pemupukan dapat meningkatkan kesuburan dari tanah gambut. Lalu kekurangan atau kelemahan dari metode pemupukan yang pertama, yakni pemupukan tidak secara langsung dapat meningkatkan berat isi tanah. Mengapa? Karena berat isi tanah gambut ini dapat ditingkatkan itu dengan pengaturan sistem drainase, bukan melalui pemupukan. Jadi, apabila dilakukan pemupukan itu tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap berat isi tanahnya. Lalu yang kedua, pemupukan dapat meningkatkan produksi karbon dioksida sehingga memicu emisi GRK. Jadi, pemupukan ini dapat mempercepat proses dekomposisi lahan gambut yang menyebabkan gambut ini meningkatkan produksi karbon dioksida. Nah, hal ini memicu emisi GRK atau gas rumah kaca. Jadi, penelitian oleh Handayani pada tahun 2009 ini menyatakan bahwa pemupukan merupakan salah satu penyebab peningkatan produksi CO2 di lahan gambut. Oleh karena itu, untuk menanggulangi atau untuk mengatasi kekurangan yang satu ini, diupayakan memilih tanaman yang memiliki daya adaptasi yang baik sehingga tanamannya dapat tumbuh pada lahan gambut dan tanaman itu diupayakan yang memiliki peran dalam penyimpanan CO2. Contohnya adalah tanaman karet. Selanjutnya, pengolahan lahan dengan biochar akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dengan biochar. Nah, untuk sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya penggunaannya dengan metode pemupukan. Namun, seperti yang kita ketahui, penggunaan pupuk yang secara berlebihan dan terus-menerus ini tuh tidak baik untuk kesuburan tanah. Maka dari itu, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan adanya biochar. Nah, biochar ini merupakan suatu padatan yang mengandung 85-95% karbon dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu yang tinggi. Nah, untuk bahan baku dari biochar ini tuh terdiri dari residu biomasa yang kaya jaringan lignin, termasuk potongan kayu, tempurung kelapa, tandan kelapa sawit, tongkol jagung, sekam padi, atau kulit buah kacang-kacangan, kulit-kulit kayu, sisa-sisa usaha perkayuan, serta bahan organik yang berasal dari sampah dan kotoran hewan. Nah, biochar ini tuh menghasilkan karbon hingga mencapai 80% dan mampu meningkatkan kesuburan tanah hingga 2 kali lipat. Nah, pada pembakaran biochar ini kan secara pirolisis tetap mengeluarkan residu, namun residu asap yang dikeluarkan ini itu lebih sedikit dibandingkan dengan pembakaran lahan secara langsung. Next. Nah, kemudian kita masuk dalam cara pembuatan biochar. Yang pertama yaitu alat dan bahannya disiapkan. Untuk pada kali ini, saya akan memberikan contoh pada pembuatan dengan menggunakan tempurung kelapa. Nah, untuk bahan baku tempurung kelapa ini itu, kita terlebih dahulu jemur pada sinar matahari hingga kering. Karena dengan berkurangnya kadar air dalam tempurung kelapa ini akan mempercepat proses pirolisis. Yang kemudian menyiapkan tungku dan drum seperti pada gambar di bawahnya itu. Untuk alat tersebut, alat pyrolyzer tersebut yaitu rotary drum pyrolyzer atau RDP. Atau biasa disebut dengan sistem tong berputar. Nah, untuk keunggulannya itu, alat ini itu panas pembakarannya itu merata di semua sisi dinding tong. Dengan adanya pemanasan yang merata, maka waktu pirolisis akan relatif singkat dan hasil dari biochar yang didapat akan lebih sempurna. Kemudian, setelah panas, bahan yang sudah dikeringkan tadi dimasukkan ke dalam
durum tersebut. Nah, untuk waktunya itu berlangsung kurang lebih 5 jam dengan suhunya 300 sampai 500 derajat Celcius. Kemudian setelah kurang lebih 5 jam dan bahan yang dibakar ini sudah tidak lagi mengeluarkan asap, biochar ini dikeluarkan dan langsung disemprot air agar tidak menjadi abu atau tidak terjadi pembakaran yang sempurna. Nah, setelah disemprotkan dengan air, selanjutnya biochar ini dijemur pada sinar matahari agar menjadi kering. Kemudian setelah kering, biochar ini sudah siap digunakan. Ya, dapat diaplikasikan ke dalam tanah maupun diberikan dikombinasikan dengan kompos. Nah, untuk pengaplikasinya dalam tanah itu, yang pertama tanahnya itu harus bebas dari gulma. Kemudian tanahnya itu digali atau diberi lubang itu, kemudian yang pertama itu semisal dicampurkan dengan pupuk, pertama lapisan pertama yaitu pupuk, kemudian yang kedua biocharnya ini, nah kemudian kita campurkan menjadi satu antara ketiga bahan tersebut. Kemudian next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya dari biochar yaitu untuk kelebihannya itu sebagai pembenahan tanah, kemudian meningkatkan karbon organik, yang selanjutnya mempercepat perkembangan mikroba, kemudian memperbaiki kesuburan tanah sehingga meningkatkan produksi tanaman. Nah, untuk kekurangannya itu menimbulkan polusi udara, dan yang kedua membutuhkan waktu yang cukup lama atau waktunya itu terlalu banyak step-step yang harus dilakukan. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun PPT pada kali ini. Next. Pesan dari kami berempat mengenai lahan gambut. Yang pertama adalah pola tanam disesuaikan dengan kondisi gambut. Pengaturan pola tanam harus disesuaikan dengan kondisi gambut agar budidaya tanaman pangan dan sayuran dapat dilakukan secara berkelanjutan. Maka jenis tanaman yang ditanam diusahakan adalah tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi gambut, bukan sebaliknya. Gambut dipaksa mengikuti keinginan hati yang menggunakan lahan. Kemudian yang kedua yaitu pertahankan kelembapan gambut. Untuk ekosistem gambut dapat dipelihara dengan cara mempertahankan kelembapan gambut. Gambut jangan diberikan perlakuan yang membuatnya mengalami kekeringan karena dapat berdampak pada terjadinya emisi gas rumah kaca. Gambut menjadi hidrofobik dan rawan terjadi kebakaran. Selanjutnya yaitu gambut harus dijadikan kawan bukan lawan. Pembangunan pertanian berbasis kesesuaian lahan di lahan gambut harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini, gambut harus dijadikan kawan bukan lawan, dan dalam pelaksanaan pengembangannya harus bersifat koeksistensi. Pemanfaatan lahan gambut sangat penting agar supaya mewujudkan ketahanan pangan Indonesia dapat terwujud tanpa merusak ekosistem gambut. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs ke-15 yaitu memelihara ekosistem darat. Presentasi dari kami sekian. Kemudian kepada kelompok 1 silahkan menanggapi. Oke, terima kasih Mbak Ulul atas presentasinya. Ini Mbak Retno dari kelompok mana? Bukan kelompok 1, bukan kelompok 2, Ibu, tapi hanya ingin bertanya. Tidak apa-apa, memang harus ini, harus ada wakilnya, ya harus ada wakilnya, ya oke. Mbak Retno dulu dari kelompok 2, silakan. Bu, saya bukan kelompok 2, Ibu. Saya kelompok setelah TS, Bu, tapi ingin bertanya gitu, Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, silakan Mbak. Ingin bertanya, dan ini malah bahkan dipresentasikan paling akhir. Simpel saja pertanyaan saya itu kan tumbuhan gambut tadi
lahan gambut tadi tanamannya yang disesuaikan, bukan gambut yang menyesuaikan tanaman gitu kan. Karena nanti takutnya bisa kebakaran atau sebagainya. Nah, berarti menurut kalian tanaman-tanaman apa saja yang cocok ditanam di lahan gambut yang sudah dikasih biochar tadi? Terima kasih. Silakan Mbak, langsung ditanggapi saja. Baik, izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Retno tentang tanaman apa yang sesuai dengan lahan gambut. Jadi lahan gambut yang sudah diberi biochar. Sebenarnya lahan gambut ini ada beberapa jenis dan setiap jenis itu memiliki kadar nutrisi dan kandungan mineral yang berbeda-beda. Biasanya yang sudah diaplikasikan oleh masyarakat itu lahan gambut yang dangkal atau tipis dan jenis tumbuhan yang sudah umum diaplikasikan oleh masyarakat itu seperti padi, kemudian jagung, kedelai, dan beberapa tanaman hortikultura, buah-buahan. Begitu, Retno. Apa ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih. Bentar Mbak Ulul. Ini kelompok 3 nggih. Kira-kira karakteristik lahan gambut itu seperti apa Mbak Ulul? Kalau setahu saya itu lahan gambut itu memiliki keasaman yang tinggi, kemudian Kok asam banyak. Kenapa? Kok asam kenapa? Karena mengandung asam organik dari timbunan tanaman. Nah, jadi sisa tanaman ini tergenang akhirnya tidak membusuk secara sempurna, sehingga memberikan keasaman pada tanah tersendiri. Tergenang, berarti oksigennya rendah apa tinggi? Rendah. Rendah. Kalau rendah itu dekomposisi bahan organik ya, dekomposisi itu kan berarti terkait dengan respirasi ya, jadi proses katabolik. Kalau oksigennya rendah, berarti yang terjadi respirasi aerob atau anaerob. Respirasi anaerob. Oke, anaerob. Kalau anaerob itu salah satu hasilnya itu apa, Mbak? Karbon dioksida. Oh, anaerob kok, Mbak. Kalau karbon monoksida. Anaerob fermentasi itu apa? Respirasi anaerob itu produk akhirnya apa? Ya, alkohol dan apa? Alkohol dan ATP, Bu. ATP-nya di glikolisis hanya 2 ATP. Alkohol dan asam laktat. Itu salah satu yang menyebabkan tingkat keasaman tinggi. Terus tadi lahan gambut itu biasanya dalam kondisi kering atau tergenang. Tergenang, Bu. Berarti dalam kondisi ini ya, tergenang ya, banyak air ya.
banyak air, asam, kalau pH-nya rendah itu biasanya terkait dengan kelarutan logam-logam berat yang tinggi. Kira-kira kalau lahan seperti itu, jadi tergenang, kemudian apa itu yang menyebabkan terjadinya respirasi anaerob, kelarutan logamnya tinggi, itu biasanya pengelolaan yang utama atau pertama-tama lahan gambut itu dikelola bagaimana dulu dengan kondisi yang seperti itu. Biar Mengatur tidak, kadar air dan drainase, Bu. ya drainasenya harus digimanakan, Mbak? Diatur dengan baik, tapi kurang tahu cara mengatur drainase yang baik, Bu. Drainase itu kan tata kelola air ya. Kalau airnya itu berhenti atau airnya itu dalam kondisi apa itu statif, jadi dia itu tidak bergerak, berarti harus digimanakan? Dibuat saluran air agar bergerak. Iya, harus dibuat saluran air ya, drainase tadi itu pengairannya harus benar-benar diaktifkan sehingga air itu tidak hanya berhenti di situ saja. Jadi air itu agar selalu jadi harus dikasih inlet dan outlet. Jadi harus ada saluran air masuk dan harus ada saluran air keluar. Selain pengaturan drainase, kalau tanahnya itu masih tetap rendah, kan berarti dia tetap terendam terus, toh, Mbak? Iya enggak? Iya, Bu. Nah, otomatis tanahnya harus digimanakan? Dinaikkan dengan dibuat bedengan. Ya, harus seperti itu. Jadi tanah itu harus dinaikkan. Jadi biar ini tuh tidak salah kaprah. Ya kemudian dikasih pupuk organik, dikasih pemupukan, dikasih biokar. Lah, wong sumber utamanya saja itu belum dibedah, belum dikaji. Ya, kok kemudian dikasih pemupukan dan sebagainya. Harusnya tadi itu kalau memang mau targetnya itu adalah peningkatan produktivitas lahan gambut, ya itu harus ini dulu karakteristik lahan gambut itu seperti apa, ya jadi runut ya mengurainya runut di situ sehingga kalau ini kan seperti tercampur-campur ya, jadi kemudian dikasih biokar, lawang sudah kecembeng air, sudah terendam air, dikasih biokar. Biokar itu kan salah satu fungsinya itu adalah untuk penjerap air. Nah itu sudah ngecembeng air mau dikasih biokar, dikasih pupuk. Nah kalau dikasih pupuk apakah malah tidak pencemaran nanti? Ya. Jadi apakah malah tidak menimbulkan apa itu penguapan dari pupuk sendiri? Karena bahan kimia apapun yang diberikan dalam kondisi lahan yang anaerob itu yang terjadi adalah dekomposisi anaerob. Dekomposisi anaerob itu justru yang dihasilkan. Kalau dekomposisi normal, misalnya pemberian pupuk N, kalau dekomposisi normal itu dihasilkan nitrat, dihasilkan amonium. Tapi kalau dekomposisi anaerob yang dihasilkan adalah gas nitrogen oksida, ya, gas apa itu nitrogen N2 itu, ya, kemudian gas-gas sulfur dan sebagainya. Jadi banyak unsur hara justru hilang karena apa itu respirasi atau dekomposisi anaerob. Ya, makanya harus apa itu mengkajinya itu lahan gambut itu seperti apa toh? Kenapa kok dia harus diperbaiki, harus ditingkatkan produktivitasnya, karakteristiknya seperti apa? Jadi harus runut di situ. Baru nanti tambahannya apa? Biokar, pupuk organik, ya, kemudian pemupukan,
tanaman yang cocok apa. Lah kalau kondisinya aja, kondisi utamanya itu belum belum ditampilkan atau belum diuraikan di sini, lah tanaman apapun kecuali padi ya, padi pun kalau airnya tidak mengalir ya lama-lama juga produktivitasnya menurun, pertumbuhannya juga terhambat. Tanaman apapun kalau dalam kondisi tergenang dalam jangka waktu lama, kan itu kan tanaman terestrial, dipaksa untuk hidup di dalam kondisi, tergenang atau dalam kondisi berair. Ya otomatis tidak akan bertahan lama, ya. Intinya seperti itu. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Retno? Ya, Ibu. Paham, dapat dipahami, Ibu. Oke. Sekarang Mbak Naila Rizkia Salsabila. Silahkan Mbak Naila Rizkia. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 6. Saya izin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, tadi kalau nggak salah Dinsa itu menyebutkan GRK. Nah, GRK sendiri itu apa ya Dinsa? Mungkin dari kepanjangannya atau mungkin dari pengertiannya. Lalu yang kedua, kalau saya tidak salah dengar dan saya ini masih belum paham mengenai tadi biochar tadi menimbulkan polusi udara. Nah, kalau saya tidak salah melewatkan atau melewatkan sesuatu, itu apakah biochar ini dalam pengaplikasiannya itu hanya menguapkan CO2, apakah tidak ada zat atau senyawa lain yang yang bisa dikeluarkan oleh biochar ini sehingga bisa membahayakan bagi lingkungan sekitarnya? Mungkin tidak secara langsung atau mungkin secara langsung gitu. Lalu yang ketiga, apakah biochar ini sudah terbukti efektif dalam penggunaannya di lahan gambut seperti itu? Terima kasih. Oke, silahkan Mbak. Langsung ditanggapi Mbak Ulul dan kawan-kawan. Izin menanggapi yang pertanyaan pertama ya Mbak Naila. Jadi GRK itu adalah kondisi yang biasa disebut gas rumah kaca. Kenapa pemupukan dapat memicu emisi gas rumah kaca? Karena pemupukan pada lahan gambut ini memiliki potensi mempercepat proses dekomposisi dari lahan gambut yang menyebabkan gambut dapat meningkatkan produksi karbon dioksida sehingga dapat memicu emisi GRK tadi. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya. Bentar Mbak Dinsa. Bentar. Dalam Ibu. Sebentar. Tidak masuk logika kalau ini. Urutannya yang ini. Pemupukan, dipupuk, dikasih pupuk NPK. Tadi loh Bu Indang tadi udah dijelaskan loh. Kalau dikasih pemupukan yang terjadi itu adalah dekomposisi anaerob. Biasanya dekomposisi anaerob itu yang dihasilkan itu berbagai gas, ya, gas sulfur, gas nitrogen, kemudian kebanyakan gas ya, metan. Ya. Jadi gas-gas itu, jadi penyebab rumah kaca itu tidak hanya CO2 saja, Mbak. Gas metan, sulfur, Iya. nitrogen itu, gas nitrogen itu juga penyebab efek rumah kaca. Ya. Oh iya. Jadi sebetulnya penyebab utamanya itu karena kondisi anaerob tadi loh, tergenang tadi itu loh, Mbak. Ya, gitu. Jadi dikasih pupuk kemudian meningkatkan karbon dioksida bukan. Pemberian pupuk dalam kondisi anaerob itu justru akan meningkatkan produksi gas. Gasnya banyak, tidak hanya CO2 saja. Oh iya. Ya, iya, itu ya. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Ini saya ajari ya, kalian saya ajari. Kalau menjawab suatu pertanyaan, intinya dulu. Diperhatikan intinya dulu. Jadi jangan kemana-mana, jangan nyelonong kemana-mana. Intinya kemudian logika ilmiahnya digunakan. Jadi harus ada hubungannya. Seperti tadi,
dikasih pupuk meningkatkan kok hanya CO2 saja. Lah proses ini sakjane runtutannya bagaimana kan gitu. Ya, ini latihan nanti untuk menjawab berbagai pertanyaan nanti di tugas akhir atau SHP atau sempro. Semuanya sudah sempro atau mau sempro ya? Oke. Yang kedua, Mbak. Sempro, Bu. Oh, sempro. Oke, yang kedua. Tadi pertanyaan yang kedua apa, Mbak Naila Rizkia? Iya Bu, yang kedua tadi sudah dijawab oleh Bu Endang. Lalu yang ketiga tadi yang biochar itu sudah terbukti efektif atau belum di penggunaannya di lahan gambut gitu Bu. Oke, ya. Tadi biokar. Ayo nih siapa yang mau jawab nanti dibantu kalau nggak bisa dibantu Bu Endang. Baik Ibu, jadi untuk biokar ini sudah terbukti efektif seperti penelitian dari Lehman yang dimana menyebutkan biokar menghasilkan karbon hingga mencapai 80% dan mampu meningkatkan kesuburan tanah hingga 2 kali lipat walaupun tanpa aplikasi pupuk. Seperti itu, Naila. Penelitian orang Indonesia ya, biasanya gitu. Kajiannya, analisisnya di itu jurnal apa itu, Mbak? Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Ibu. Ya. Jadi kalau membaca jurnal itu diperhatikan juga ya, jurnalnya itu jurnal ecek-ecek atau jurnal. Jadi kadang-kadang itu bombastis ya. Oke, kita menggunakan logika ilmiah ya. Itu yang dibakar itu kan semacam lignin dan sebagainya. Itu kan senyawa kompleks. Dibakar dengan panas tinggi itu sebetulnya untuk mengurai dan mengubah dari senyawa-senyawa yang berkarbon kompleks ya, sehingga itu diubah menjadi senyawa-senyawa yang karbon sederhana. Atau istilahnya itu adalah karbon aktif ya. Dari yang tadi tidak mempunyai misalnya dia itu daya serap airnya tinggi, lignin, pektin ya, dan berbagai senyawa-senyawa yang anti air. Itu kalau dia belum diubah atau belum dijadikan karbon aktif, itu dia sulit untuk menyerap air. Tapi setelah dengan pirolisis, yaitu pemanasan tinggi dan tekanan tinggi tadi, itu akhirnya dipecah. Lignin dan sebagainya itu dipecah. Kan itu biasanya kan rantai C-nya kan sangat kompleks dan banyak. Akhirnya itu dipecah menjadi karbon-karbon sederhana, ikatannya banyak yang terlepas, ya, banyak gugus-gugus yang sudah di sini sudah ada yang pernah mengambil nutrisi tumbuhan enggak? Halo? Ada Ibu. Sudah pernah ngambil Pernah, nutrisi Bu. tumbuhan? Oke. Masih ingat ya yang dijelaskan Bu Endang itu. Jadi kalau koloid tanah atau bahan organik, kalau valensinya atau lengan-lengan lepasnya, ya, jadi misalnya ikatan hidrogennya itu dia lepas, oksigennya lepas, maka dia akan menghasilkan muatan positif. Ya, kemudian SO2 atau apa ya, atau oksigen sendiri apabila hidrogennya lepas juga akan menghasilkan muatan negatif. Muatan-muatan itulah yang dihasilkan karena akibat pemecahan suhu tinggi itulah. Maka muatan-muatan itu akhirnya punya kemampuan untuk menyerap air. Ya, kemudian selain menyerap air, dia juga bisa menjerap unsur hara. Ya, menjerap, tapi dia bukan sumber unsur hara. Makanya itu harus dibenarkan itu di jurnal itu. Kalau arang aktif sendiri itu bukan sumber unsur hara, dia itu istilahnya bukan pupuk organik, tapi pembenah tanah.
memperbaiki kondisi tanah, memperbaiki struktur tanah. Tanah yang tidak punya kemampuan menjerap air, maka dengan dikasih pembenah tanah harapannya nanti dia meningkatkan kemampuannya untuk menjerap air dan menjerap unsur hara. Tapi karbon aktif sendiri yang ada di dalam biokar itu bukan sebagai sumber hara. Haranya dari mana? Haranya yang harus diberi di luar, itu enggak benar. Biarpun tidak diberi hara, dia biokar itu mampu menyuburkan. Nah, itu bombastis sekali itu. Ya, makanya harus hati-hati kalau mencari jurnal. Itu nggih. Mbak siapa tadi? Mbak Naila Rizky ya. Gimana, Mbak? Oke, Bu, sudah terjawab, Bu. Ya, jadi biokar itu pembenah tanah. Ya. Jadi dia itu sebagai sumber bahan aktif. Itu tuh sebetulnya biokar itu arang, ya, arang aktif, karbon aktif dari biomasa apapun itu bisa dijadikan arang. Dan fungsi utamanya adalah menjerap air dan mengikat unsur hara. Ya, itu yang harus diperhatikan. Oke, sekarang selanjutnya Mbak Melia Citra Pradipta. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Apa suara saya dapat terdengar jelas? Terdengar, Citra. Baik, jadi kelompok 3 tadi menjabarkan mengenai degradasi lahan pertanian beserta upaya konservasinya. Nah, menyorot keseluruhan materi yang telah dijabarkan tadi, pertanyaan saya general saja. Jadi, siapakah pihak-pihak yang utamanya bertanggung jawab untuk menghadapi tantangan yang terus membesar tersebut? Kemudian, memadaikah kemauan dan juga kemampuan kita untuk mengelola konservasi lahan pertanian di seluruh Indonesia? Demikian, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Ya, silakan Mbak, langsung ditanggapi Mbak. Baik, terima kasih. Siapa pihak yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan-permasalahan tadi dan terutama pada pengolahan lahan gambut. Yang pertama adalah dukungan dari pemerintah karena pengolahan lahan gambut ini membutuhkan biaya dan bantuan. Sebentar Mbak Ulul. Pertanyaannya Mbak Melia tadi bukan hanya lahan gambut ya. Jadi penurunan kualitas atau penyempitan lahan itu. Jadi tidak hanya lahan gambut saja. Ya Mbak Melia. Betul Ibu, secara keseluruhan Ibu. Secara keseluruhan, ya. Jadi penurunan dari, jadi tidak hanya lahan gambut saja, keseluruhan. Produktivitas lahan dan luas lahan produktif. Jadi intinya Mbak Melia ini ingin mencari ingin mendapatkan jawaban sebetulnya pengelolaan kemudian bagaimana mengatasi ini itu runtutannya alurnya itu bagaimana. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab dan menurut kelompok 3 itu harusnya yang terbaik bagaimana. Itu Mbak Ulul. Baik, Bu, terima kasih. Dikatakan siapa yang bertanggung jawab, menurut kelompok kami adalah semua lapisan masyarakat, baik dari masyarakatnya sendiri, penduduknya, kemudian dari pendidikan atau para ahli, kemudian dari pemerintah, baik dari pemerintah desa, kemudian kecamatan, kabupaten, serta pemerintah pusat harus bisa berpartisipasi ikut memperhatikan permasalahan tersebut. Karena
Pertama, untuk lapisan masyarakatnya sendiri, dari lahan pertaniannya. Lahan pertanian yang terdegradasi karena satu, penggunaan pupuk kimia berlebihan, pestisida kimia, kemudian tanah yang tidak ada waktu istirahat, itu kan karena petani yang masih belum meninggalkan pertanian secara konvensional dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap alternatif-alternatif lain. Kemudian juga disokong kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap teknologi-teknologi yang membantu serta kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, terutama petani, dalam meningkatkan produktivitasnya. Kemudian dari pihak ahli atau pendidikan yang terkait dalam bidang tersebut, baik dari pihak pertanian ataupun dari pihak yang ahli dalam mesin. Di pihak pendidikannya itu, ayo gencar-gencarlah untuk mengedukasi para petani dan kalau bisa jadi penerus petani, namun mampu menginovasi pertanian yang lebih pertanian berlanjut. Yang berkelanjutan. Kemudian karena sekarang yang masalah paling krusial adalah semua orang bermindset tidak ingin menjadi petani. Padahal petani itu tulang punggung atau sektor yang paling krusial di Indonesia sendiri. Karena banyak bahkan mayoritas saja, Mbak. Tidak di Indonesia, Mbak, di seluruh dunia. Jadi ke depan itu orang akan berebutan lahan untuk produksi bahan pangan. Nah, sekarang kan di beberapa negara sudah mulai kelaparan. Ketahanan pangannya sudah mulai goyah. Ya, makanya ini harus diperhatikan. Kira-kira menurut kelompok 3, kalau pengurangan terus lahan-lahan produktif dengan berbagai alih fungsi lahan, itu menurut kelompok 3 pemecahannya bagaimana? Ini juga meneruskan dari Mbak Melia Citra. Menurut kelompok 3, dari permasalahan alih fungsi lahan. Kalau menurut saya harus ada kejelasan hukum dan hukum itu harus berlaku sesuai dengan keilmuan. Karena sampai sekarang ini alih fungsi lahan kan memang sudah ada undang-undang yang mengatur. Namun pada pelaksanaannya masih saja atau masih mudah terjadi pelanggaran alih fungsi lahan, begitu Bu. Ya, jadi dari pemerintah sendiri yang bobrok karena mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Oke, berarti sebetulnya kalau disiplin kemudian menegakkan hukum itu berarti yang harus memberi contoh siapa? Dari pemerintahnya sendiri. Ya, dari pemerintah dan dari pejabatnya. Ini saya membuka mindset kalian, membuka cara pandang kalian. Misalnya ini PBM. PBM itu nek dosennya ngelewet, dosennya ndak disiplin. Kira-kira mahasiswanya ikut-ikutan ndak? Ikut-ikutan gampang ya, biasanya seperti itu. Oke. Oke, gitu nggih Mbak Melia?
Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kelompok 3. Oke. Dilanjutkan dengan Mbak Maria Salvia Khairunisa. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Halo, apakah suara saya masuk? Ya, sudah Mbak, sudah masuk Mbak. Baik, Ibu. Saya izin bertanya kepada kelompok 3 untuk keseluruhannya. Research atau penelitian mengenai pemanfaatan lahan gambut sebagai lahan pertanian ini sudah sejauh mana? Dan apakah telah dikatakan efektif? Mengacu pada tadi disebutkan bahwa sudah ada beberapa tanaman pertanian yang berhasil dibudidayakan. Kemudian menanggapi tadi bahwa juga disebutkan oleh Ulul, kalau padi sudah berhasil ditanam di lahan gambut. Saya ini baru mendengar dan apakah juga memberikan hasil yang bagus dan dikatakan efektif? Seperti itu. Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas jawabannya Maria. Untuk keefektifan lahan gambut sendiri memang jauh berbeda dengan lahan basah yang normal, yang tanahnya tanah humus. Namun itu menjadi alternatif paling utama dari daerah-daerah yang dekat pesisir. Untuk padi di lahan gambut sendiri ini memang sudah terbukti menghasilkan. Dan tanaman padi yang ditanam di lahan gambut itu memiliki sifat-sifat yang tahan. Dan juga di sini selain tanaman padi itu dibuat, jadi kalau tanaman padi itu sebentar Mbak Ulul, sebentar nggih. Bu Endang tak izin sebentar, mohon untuk dihandle dulu, minta tolong Mbak Melia Citra. Mbak Melia Citra, halo? Ibu, baik Ibu. Ya, minta tolong dihandle sebentar Mbak Melia. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kurang ini, kurang memuaskan dalam menjelaskan, nanti nanti minta tolong dicatat, nanti saya jelaskan yang kira-kira kurang mendetail. Saya izin sebentar, izin sebentar. Baik Ibu, siap Ibu. Baik, saya lanjutkan. Untuk padi yang ditanam di tanah gambut sendiri itu menggunakan sistem padi apung. Begitu, Maria, apakah ada tanggapan? Untuk hasilnya, Ulul, apakah dia sebanding dengan usaha yang dilakukan? Atau untuk hasilnya saya carikan dulu. Sebentar ya Maria, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu sembari menunggu jawaban. Mungkin dari Chandra, silahkan bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya dari kelompok 1 izin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau penggunaan biokar itu bisa dicampur dengan penggunaan pupuk. Nah, itu jenis pupuk apa yang paling cocok untuk dengan campuran biokar, lalu penerapannya untuk pengaplikasiannya itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Chandra pertanyaannya.
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Chandra. Nah, untuk pupuk yang dicampurkan dengan biokar itu bisa menggunakan pupuk organik maupun anorganik, seperti bisa menggunakan kompos juga. Nah, untuk cara pengaplikasiannya itu pertama untuk lahan yang akan digunakan itu harus bersih dari gulma terlebih dahulu. Nah, kemudian tanahnya itu digali. Kemudian yang pertama itu tahap yang pertama, lapisan pertama itu pupuknya itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu biokarnya itu. Nah, kalau untuk hasil yang lebih efektif, ketiga bahan itu tuh dicampur menjadi satu, kemudian dibenamkan dalam tanah tersebut. Seperti itu, Chandra. Apakah sudah menjawab? Terima kasih Mbak Maelia. Ini sudah saya handle kembali. Silakan dilanjut. Ya, tadi kan sudah terjawab. Untuk 3 jenis pupuk itu, ya kira-kira yang paling efektif ada nggak ya? Maksudnya jenis pupuk apa? Kompos atau organik atau anorganik gitu yang paling efektif? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Itu, Bu. Tadi kan biokar itu bisa dicampur dengan pupuk. Nah, itu jenis pupuk yang paling cocok untuk campuran itu jenis pupuk apa? Gitu, Bu. Oke. Silakan. Kelompok 3. Mungkin untuk bisa semua pupuk, tapi saya membaca referensi itu tadi menggunakan kompos karena kan biokar itu hasil pembakaran yang dimana dia itu tidak mempunyai unsur hara dan nitrogen. Nah, maka kandungan itu yang tidak ada pada biokar itu didapatkan dari komposnya itu agar mendapatkan hasil yang efektif terhadap tanamannya. Oke. Yang pernah mengikuti hortikultura siapa? Mbak Ulul pernah mengikuti hortikultura? Pernah, Bu. Pernah dikasih enggak pertanian organik dan anorganik atau pupuk organik dan pupuk anorganik? Pernah, Bu. Nah, harusnya bisa jawab ini Mbak Ulul. Ya, jadi kalau gimana? Bu Indang atau Mbak Ulul? Ayo Mbak Ulul dulu. Kalau kelebihannya lebih bagus mana? Tentu lebih bagus pupuk organik. Oh, belum tentu. Belum tentu, jangan, harus ada dasarnya, makanya harus tahu karakteristiknya dulu. Kalau pupuk organik itu kan dari bahan organik, dia punya nutrisi yang harus dilepaskan. Lah pelepasan dari bahan organik, nutrisi-nutrisi ini, unsur-unsur hara itu dilepaskan dari bahan organik itu kan tidak serta-merta, kan harus sedikit demi sedikit. Makanya dia hanya mampu menyediakan sedikit unsur hara kalau dari bahan organik. Tapi bahan organik ini karena sifatnya yang bisa memperbaiki struktur tanah, maka dia wajib diberikan karena dia akan memperbaiki aerasi dan drainase tanah. Juga sebagai pembenar tanah juga. Dia mampu menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah. Ini karakteristik dari koloid organik. Ini harusnya yang pernah Mahatma itu juga pernah ya ngambil nutrisi kelihatannya ya. Kemudian yang anorganik ya, unsur hara anorganik itu kan dia itu langsung dalam kondisi larut di air. Langsung tersedia untuk tanaman. Sehingga tapi kalau karena dia itu langsung tersedia untuk tanaman, maka begitu diserap oleh akar ya dia langsung habis. Begitupun kalau drainasenya itu sangat tinggi atau sangat cepat, maka dia cepat untuk mengalami leaching ya atau apa itu
terlarut ya, terlarut dan terbuang ke lingkungan luar. Makanya harus dicampur, divariasi dengan bahan organik atau biochar tadi. Sehingga biarpun dia larut di air, dia masih tetap dipertahankan, dipegang oleh pupuk organik maupun oleh biochar. Jadi jangan sampai licin atau terlarut ikut aliran permukaan dan keluar dari sistem dari reservoir tadi. Ya, seperti itu. Apakah baik pupuk organik maupun anorganik? Ya kita lihat dulu. Itu untuk apa? Metodenya menggunakan metode apa? Jadi tidak semua metode pertanian organik itu baik, enggak. Kalau memang itu untuk produksi besar, ya enggak akan dicapai kalau menggunakan pertanian organik. Ya harus semi organik. Tapi kalau untuk kesehatan, kemudian hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, ya boleh, enggak apa-apa pertanian organik gitu. Jadi bagaimana kita melihat itu dan keperuntukannya untuk apa? Ya, gitu nggih, Mbak Ulul sama Mbak Chandra. Iya, Baik, Ibu. Bu. Baik. Terima kasih. Saya izin menambahkan jawaban untuk Ya, silakan Mbak Ulul. Pertanyaan Maria, bukti bahwa pertanian padi di lahan gambut itu sudah berhasil itu pada per hektar lahan gambut itu sudah bisa memproduksi gabah sebanyak 4,5 ton. Ini hasil di tahun 2017 di Desa Sebangau Jaya, Kalimantan Tengah. Oke. Ya. Biasanya kalau lahannya itu sudah bisa berproduksi, ya, meningkatkan produktivitasnya, itu berarti pengelolaan, terutama pengelolaan lahan, drainase, pengairan, berarti itu sudah ditingkatkan, ya, kualitasnya sudah bagus, sehingga siap untuk ditanami sejenis padi tadi. Dan saya kira padi pun juga varietasnya tidak ini ya, tidak sembarang varietas. Varietas yang tahan logam berat, tahan salinitas, ya. Yang kalau padi kan memang dia itu tahan penggenangan, ya. Jadi mungkin adaptasinya tidak sekompleks kalau tanaman terestrial, misalnya horticulture, tomat, cabai dan sebagainya. Itu ya Mbak Ulul sama Mbak Maria tadi. Oke, ini masih ada 3, jadi untuk menyingkat waktu, silahkan Mbak Rizkita Alwa. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Baik, saya dari kelompok 1 izin bertanya. Jadi sebenarnya ini masih berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan Citra tadi. Jadi sempat disampaikan bahwa lahan sawah dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Hal ini tuh menyebabkan membuat produksi pertanian juga ikut menurun. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan, salah satunya yaitu beras. Oleh karena itu, apakah ada upaya dari pemerintah dalam menegakkan hukum khusus terkait dengan pembukaan lahan sawah atau pertanian menjadi lahan industri? Lalu, bagaimana pendapat dan tindakan yang akan diambil kelompok 3 terkait dengan pembukaan lahan sawah jika hal itu terjadi di daerah teman-teman dengan tujuan untuk melindungi lahan sawah tersebut? Demikian pertanyaan dari saya. Apakah dapat dipahami? Sebentar ya Mbak Rizkita, ini saya tahan dulu, saya tak buka absen dulu. Saya buka absen sampai jam 2 ya, jam 8 ya ini nanti ya. Bio tumpang sampai jam 8. Saya buka absen dulu. Oke, saya buka absen dulu. Mungkin sembari Ibu Endang membuka absen, Rizky boleh. bisa Ya. Share dari kelompok 3 di stop dulu ya. Bu Endang share ya. Baik, Ibu. Baik, Bu.
Oke, dilanjut aja enggak apa-apa, Mbak, sambil nunggu absen ini. Silakan dilanjut. Baik. Kepada Rizkita, kami masih belum menangkap pertanyaannya terkait dari pemerintah. Yang dari pemerintah itu sampai akhir. Baik, izin untuk mengulangi ya teman-teman. Jadi apakah ada upaya dari pemerintah dalam menegakkan hukum khusus terkait dengan pembukaan lahan sawah atau lahan pertanian menjadi lahan industri? Lalu bagaimana pendapat atau tindakan yang akan diambil kelompok 3 terkait dengan pembukaan lahan sawah jika hal itu terjadi di daerah teman-teman dengan tujuan untuk melindungi lahan sawah tersebut? Apakah sudah dapat dipahami dulu? Sudah bisa. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Baik, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu pertanyaan mengenai bagaimana sikap kami selaku kelompok 3 di sini apabila ada pembukaan lahan sawah untuk suatu kegiatan tertentu, misalnya untuk perindustrian atau pemukiman. Begitu ya Rizkita, kalau nggak salah pertanyaannya. Iya, Vicky. Namun maaf tadi silakan untuk absen, sekalian absen. Ya, sekalian absen di Sambi untuk menjawab ini. Oke. Silakan Mbak, dilanjut Mbak. Izin menambahkan jawaban, kalau misalkan di daerah kami itu terjadi pembukaan lahan yang ilegal, pasti tentunya kami akan mengumpulkan masyarakat untuk menyatukan suara untuk melawan ilegalitas tersebut. Namun biasanya kalau sudah masyarakat itu kalau sudah disogok dengan uang yang nominalnya sudah tinggi itu biasanya susah. Mungkin untuk solusi selain dari masyarakatnya sendiri bisa dilaporkan kepada pihak yang menangani kasus tersebut. Jika memang hukum itu tegas pasti akan ditindak. Tapi kalau memang ada backingan dari pihak hukum ya memang sulit. Begitu Rizkita. Menurut ini apa itu? Kalau menurut Mbak Ulul, agar rakyat itu atau rakyat itu kepercayaannya ada, kemudian hal-hal yang melanggar hukum itu bisa segera teratasi, itu harusnya bagaimana, Mbak? Pejabatnya harus bagaimana, rakyatnya harus bagaimana? Dari pejabatnya harus bagaimana, Mbak? Harus tanggap dengan masalah tersebut. Apalagi ini tentang daerah kawasan beliau begitu kan. Kalau misalkan dengan adanya
pelanggaran tersebut diam saja atau bahkan malah menjadi benteng dari oknum-oknum tersebut, ya sudah. Jadi kembali lagi kepada karakteristik pemimpin yang amanah ya. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa dipercaya. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi di masyarakat kita, di sekitar kita, itu sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah pemimpinnya. Karakteristik pemimpin yang punya kewibawaan, yang punya dipercaya masyarakat, punya ketegasan. Otomatis dia harus apa? Ya dia harus memberikan suri teladan yang terbaik. Ya. Kalau dia sudah memberikan suri teladan yang terbaik, ya otomatis misalnya bertindak cepat, mau bertanggung jawab, jujur dan sebagainya. Ya memang ini masih sangat sedikit ya pemimpin yang seperti ini karena dia harus berhadapan dengan berbagai macam mafia dan mungkin juga pemimpinnya juga bagian dari mafia tersebut ya. Makanya memang masih sangat sedikit tapi tidak apa-apa. Suatu saat pasti ya ada, biarpun berapa persen itu pasti masih ada pemimpin-pemimpin seperti ini. Idealnya pemimpinnya dulu yang harus memberikan contoh. Di bawah itu karena pemimpin yang akan memberikan kebijakan, yang akan menegakkan peraturan. Jadi kalau pemimpinnya itu sudah memegang ini semua, maka rakyat itu akan mengikuti. Ya, makanya ini pesan moral bagi kalian juga. Besok kalian kalau jadi pemimpin, ya jadilah pemimpin yang bisa mengatasi semua permasalahan. Tidak usah semua lah, tapi minimal berbagai permasalahan itu bisa diatasi. Ya, memang berat tugas sebagai pemimpin itu berat. Gitu nggih? Mbak Rizkita tadi ya, Mbak Rizkita Alwa ya. Oke, Ibu. Oke, dilanjutkan dengan Mbak Salma, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Salma dari kelompok 1 izin bertanya, apakah dengan penerapan solusi lahan gambut ini mampu meraih tingkat hasil panen yang sebanding dengan hasil panen dari penanaman pada lahan pertanian dari segi massa maupun nutrisi pada tanaman tersebut? Terima kasih. Oke, silakan kelompok 3. Jadi perbandingan pada penanaman pada lahan gambut dan pada lahan non gambut. Silakan kelompok 3. Baik, saya izin masuk Bu untuk menjawab pertanyaan. Ya silakan Mbak Vicky, ya silakan. Kalau dari kelompok kami itu berpendapat bahwa apakah sebanding antara hasil massa dan nutrisi dari yang dihasilkan dari lahan gambut ataupun lahan non gambut itu belum sebanding. Karena mungkin dari penelitian atau risetnya itu sendiri masih sangat terbatas, sehingga untuk pengembangan produk, untuk menunjang adanya pertanian di lahan gambut itu masih sedikit. Jadi untuk massa dan nutrisi yang dihasilkan dari hasil panen itu belum sebanding, Bu. Oke. Ya, memang secara real di lapangan maupun secara logika ilmiah ya jelas tidak sebanding. Yang satunya itu ibaratnya itu abnormal ya, lahannya itu abnormal, produktivitasnya rendah. Dan dia sengaja untuk ditingkatkan. Sementara kalau lahan yang normal, ibaratnya kontrol, itu kan tidak ada permasalahan. Ya. Sehingga begitu dia hanya dikasih pupuk saja, drainase sudah bagus, maka yang lahan ini kan harus mengejar agar mendekati dari kontrol tadi, dari yang normal tadi. Dalam rangka mengejar, maka agar menyamai, maka kan sarana dan prasarana ini yang harus ditambahkan. Nah, penambahan ini kan otomatis juga menambah biaya, menambah ketelatenan, ya, menambah berbagai metode, menambah berbagai peralatan untuk meningkatkan agar dia itu mendekati dengan yang normal tadi. Jadi kalau sebanding jelas enggak.
Karena memang pada dasarnya, pada awalnya, karakteristik lahan gambut itu lebih rendah dibanding terestrial pada umumnya, dibanding lahan non-gambut. Makanya juga tanaman dan varietas padi yang ditanam di situ juga tidak sembarang varietas. Varietas yang tahan dengan karakteristik yang ada pada lahan gambut. Agar produktivitasnya nanti tanaman-tanaman pertanian tadi tidak begitu rendah sekali karena disesuaikan. Jadi tanaman yang akan ditanam itu disesuaikan dengan karakteristik kondisi lahannya. Bukan kondisi lahan yang harus menyesuaikan tanamannya, sulit. Tanamannya yang harus menyesuaikan. Ya. Gitu ya Mbak Salma. Oke, Bu. Terima kasih kelompok 3 dan Ibu Endang. Oke. Silakan yang terakhir Mbak Safa Tasya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 3, seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk kekurangan dari pembuatan biochar itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, menurut kelompok 3 itu, apakah ada cara atau teknologi modern yang dapat digunakan dalam pengolahan pirolisis agar dalam pembuatan biochar ini bisa lebih cepat? Seperti itu, apakah dapat dipahami? Bisa, siapa? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kembali, Ulul. Langsung saya jawab ya. Untuk teknologi untuk pirolisis ini sendiri masih belum, setahu saya. Mungkin kedepannya akan ada, karena pasti ada pembaruan inovasi begitu. Terima kasih. Oke, saya tambahkan. Mungkin izin menjawab. Oh ya, silakan Mbak Vicky, silakan Mbak Vicky. Mungkin izin menambahkan jawaban dari Ulul mengenai teknologi yang mungkin nanti akan mengikuti perkembangan zaman untuk teknologi. Namun di sini biochar umumnya di Indonesia masih dibudidayakan secara konvensional atau dalam skala sempit, skala kecil. Jadi saat ini untuk biochar itu penggunaannya atau pembuatannya masih sangat konvensional, gitu. Oke, jadi benar ya jawaban dari Mbak Vicky. Jadi kalau di Indonesia karena belum begitu butuh ya, masyarakat itu belum paham dan karena belum paham jadi belum butuh. Nah, kebanyakan yang mengusahakan biochar kalau di Indonesia itu masih secara konvensional. Jadi masih menggunakan drum, kemudian kompornya juga kompor gas. Minimal pembuatannya itu adalah 5 jam sampai 7 jam. Ya, itu minimal. Tapi kalau pirolisis secara pabrik itu karena tekanan tinggi dan panasnya juga tinggi, stabil, itu waktunya itu diperpendek. Tidak seperti konvensional, Mbak Safa. Ya. Jadi kalau skala besar, skala pabrik dan itu juga ada, sudah ada ya. Ya cuma belum begitu banyak ya. Jadi itu tekanan tinggi ya, namanya pirolisis itu pembakaran bertekanan tinggi, suhu tinggi dan stabil. Sama, misalnya kita mau membuat ayam sejenis ayam McD itu. Kok tidak seperti di McD ya? Ya kalau di McD kan jelas ayamnya itu bisa, tepungnya itu bisa matangnya merata, terus kemudian tepungnya itu juga berkeriting itu ya. Itu karena apa? Minyaknya banyak, panasnya stabil dan mencelup semua. Lah kalau di rumah menggunakan wajan, wajannya minyaknya juga tidak mencelup semua, panasnya juga tidak stabil. Ya, hasilnya juga tidak sama dengan yang di McD atau di KFC. Ya, seperti itu. Jadi konvensional dengan yang maju, modern, dan skala besar, skala pabrik, dan peralatannya mendukung, ya itu bisa diperpendek waktunya. Gitu nggih, Mbak Safa? Paham nggih di sini?
Baik, paham Ibu. Terima kasih atas jawabannya Ibu dan kelompok 3. Ya, kita apresiat kepada kelompok 3 yang sudah menyajikan tema yang bisa memberikan pencerahan ya pada kita. Ya, memang harapan kita itu belum bisa terbukti saat ini, tapi kita berharap ya semoga besok akan lahir pemimpin-pemimpin yang mumpuni, amanah dan merakyat, maksudnya menjadikan rakyat itu adalah tujuannya, menjadi tujuan utama dalam dia mengabdi. Jadi pemimpin itu mengabdi kepada rakyat, bukan pemimpin itu mengabdi kepada partai atau mengabdi kepada uang atau golongan tertentu. Tapi pemimpin itu kembali lagi dia dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu katanya orang yang ahli demokrasi, yaitu harus dibuktikan. Gitu, ya. Jadi ini membuka wawasan kalian dan terima kasih sekali lagi ya pada kelompok 3 dan juga kepada kalian tadi ya, Mbak Melia, Mbak Chandra Aya, ya, Mbak Rizkita ya, dan semua yang tadi berperan aktif sehingga membuka. Jadi ini sudah disuguhkan kelompok 3, kemudian kalian buka ini ya, ilmu itu kalian buka, kalian kembangkan. Kemudian dosen memberi fasilitator sebagai fasilitator ya. Dosen sebagai fasilitator, kalau ada yang kurang ya dosen mampu semampunya untuk menambahkan, membukakan wawasan, mentransfer ilmu di sini, mahasiswa yang berusaha untuk menyajikan yang terbaik. Ya memang harusnya diskusi itu seperti ini. Ya, jadi tidak sudah biar berjalan apa adanya. Ya kalau itu metodenya adalah student center learning, mahasiswa itu adalah pusat pembelajaran, ya kalian tidak akan dapat apa-apa. Gitu, ya. Oke. Ini mungkin pertemuan sebelum UTS, mungkin nanti setelah UTS ganti Bu Haryanti. Untuk UTS itu nanti soalnya IC ya, bukan pilihan ganda. Karena pesertanya cuma sedikit dan ini adalah ilmu aplikasi. Jadi ilmu yang berusaha menstimulasi, tujuannya untuk menstimulasi pola pikir, mindset, keaktifan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita terkait dengan tanaman pangan. Makanya besok untuk UTS itu soalnya adalah isi. Dan inti soalnya adalah pemecahan permasalahan. Nanti yang akan membuat Bu Endang, membuat permasalahan itu apa saja, kemudian kalian berusaha nanti akan saya paksa ya dalam menjawab soal UTS itu ya, dalam rangka untuk pemaksaan kepada mahasiswa mengeluarkan kemampuannya untuk memecahkan, untuk menuangkan pola pikirnya, menuangkan bagaimana cara memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena kalian besok adalah pengelola negara, kalian besok adalah pemimpin negara ini. Makanya dimulai dari sekarang. Ya, harus dididik seperti itu ya, diarahkan seperti itu. Oke, terima kasih. Ini waktunya lebih dari 3 menit. Terima kasih sekali. Selamat malam. Mungkin bisa saya akhiri kuliah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Ulul besok